mereka melakukan pembulian pada anak dengan mencela anak, misalnya menjatuhkan harga diri anak. Ya, anak ketika saling katakan kamu tuh anak yang nggak berguna, kamu tuh nggak becus, kamu tuh nggak ini, itu tuh sebetulnya tanpa disadari orang tua mereka telah melakukan pembulian pada anak mereka. Dan biasanya anak-anak yang mereka itu menjadi korban bully, dia akan melampiaskan kesalnya itu, sakit hatinya itu kepada siapa? Kepada orang lain yang lebih lemah. Ini kalau dia ada teman yang lebih lemah, adik kelasnya misalnya, atau teman satu angkatan yang lebih, atau bahkan kepada adik kandungnya sendiri, atau kepada saudara kandungnya yang lemah, itu kan jadi sasaran pelampiasan kekesalan dia, kemarahan dia. Nanti ketika dia dewasa, maka dia bukan tidak mungkin akan memberikan perlawanan pada orang tua. Ya, kalaupun dia nggak bisa melawan, dia akan pergi atau akan menjaga hubungan yang sangat jauh dari orang tuanya. Begitu. Berarti, tapi hari ini kan katakan orang tua dengan segala persoalan tadi, tapi kebanyakan orang tua hari ini, saya kan sudah sekolahkan anak saya ke pendidikan yang bagus, mahal, kemudian juga kurangnya apa? Nah, dan itu juga jadi animo, jadi ini bagi orang tua, jadi alasan bahwa tidak mungkin lagi anak saya itu akan melakukan kekerasan atau pembulian kepada kawannya, padahal sekolahnya sudah bagus lah, katakan gitu. Orang tua harus menyadari bahwa sekolah itu kan dia mitra, mitra. Dia hanya membantu dalam beberapa bidang pada anak, terutama akademiknya, apakah matematika atau kemudian bahasa, termasuk juga hafalan Quran, pembiasan ibadah, itu membantu di situ. Sementara karakter building itu, terutama pada anak-anak SD, itu 70%, hampir 70% itu mereka banyak hidupnya itu masih bersama orang tua. Oke lah, di sekolah yang full day school, ini pulang jam 1:30 atau jam 2, tetap dia akan pulang ke rumah. Sabtu Ahad dia libur seperti itu. Artinya kebersamaan dengan orang tua di rumah itu jauh lebih banyak ya dibandingkan dengan di sekolah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa sekolah bagaimanapun juga, ya, walaupun sekolah ini berusaha untuk menciptakan tata tertib yang nanti akan mendisiplinkan anak, tapi fokusnya itu pasti lebih besar di bidang akademik, karena ada tuntutan untuk meluluskan anak gitu kan. Kalau anak nanti, terutama kalau nanti di SMA maka ada tuntutan anaknya bisa masuk ke kampus negeri gitu kan. Itu tetap porsi yang lebih besar itu di akademik Lalu yang ketiga, bahwa kita harus melihat di sekolah itu kan satu kelas yang ideal kan bisa 20 atau 15-20 anak. Itu tetap lebih banyak dibandingkan dengan misalnya dalam satu keluarga yang katakan 4 anak, 5 anak seperti itu, yang artinya bapak dan ibu itu dia bisa lebih fokus berdua kemudian menangani anak yang cuma katakanlah 4-5 orang, yang cuma 2 anaknya seperti itu. Nah, sekarang kalau guru dia di sekolah-sekolah yang swasta yang ideal itu kan satu kelas ada 2 guru, tapi tetap menghandle 15-20. Dan kemudian guru ini kan bukan hanya fokus dalam masalah karakter anak, tapi akademik, belum tugas-tugas juga administratif guru. Dia membuat laporan, dia membuat rapor seperti itu. Apalagi kalau kemudian dia harus ingin mengurus sertifikasi segala macam. Jadi tugas guru itu tidak simpel sebagaimana dibayangkan orang tua. Nah, itu maksudnya orang tua sadar bahwa menyekolahkan anak kemanapun, sekolah itu hanya mitra saja, hanya dia membantu dalam beberapa hal. Kalau bicara karakter buildingnya, pembangunan karakter anak itu memang di rumah. Masakan sabar, nggak manja, mandiri, memang harus di rumah dibentuk, nanti dikuatkan di sekolah seperti itu. Jadi manja itu kadang orang tua juga salah memahami kan. Ada juga orang tua yang memanjakan anak dalam hal memenuhi semua kehendak anak, sehingga anak itu juga tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Bahkan juga tadi, sehingga dengan sekolah sendiri pun juga dia juga tidak bisa membedakan mana sekolah yang mestinya kebutuhan dia, sehingga mana yang keinginan dia kan gitu. Sehingga inilah yang menjadi problem. Kemudian juga termasuk orang tua sendiri itu harus, kalau menurut saya nih, itu harus memahami sebenarnya karakter anak itu mau jadi apa. Sehingga sekarang kan ada yang kurang balance, bahwa orang tua itu maunya anak seperti ini, tetapi pada faktanya anak itu tidak mau seperti itu. Sehingga kebanyakan orang tua mengikuti keinginan anaknya, keinginan dia sendiri, bukan pada keinginan anaknya. Meskipun sebenarnya orang tua lah, tadi sebagaimana hadis Nabi tadi mengatakan bahwa orang tua yang menjadikan anak itu sebagai nasabah dan majusi. Tapi lagi-lagi bahwa
kalau kita melihat fakta pendidikan kita hari ini secara umum, ya, bahwa tentu kalau hari ini kalau kita melihat, kalau mau banyak porsi agamanya sekolah Islam, ya. Kalau tidak porsi agamanya, kalau kita katakan tidak sekolah Islam tentu tidak juga. Tetapi setidaknya porsi agama itu sekarang tidak sebagaimana mestinya yang kita inginkan, yang lebih banyak. Padahal kalau kita lihat pembentukan karakter itu dari Islam itu tentu lebih banyak. Nah, menyikapi kondisi ini tentu orang tua justru lebih banyak belajar lagi. Nah, kalau menurut Ustadz, sisi apanya yang orang tua itu harus banyak belajar kalau anak itu mau dibentuk menjadi apa, gitu, menjadi seorang Yang pertama, orang tua tuh harus memang meluruskan lagi tujuan memiliki anak. Jadi janganlah memiliki anak itu semata-mata karena satu hal yang natural, karena nikah kemudian punya anak begitu. Nah, sedari awal orang tua harus punya tujuan anak ini nanti akan dibentuk bagaimana pola asuhnya, pola didiknya di rumah. Ya, dari mulai pemberian nama saja kan harus sudah mulai ada arahan gitu kan, ada bayangan bahwa orang ini kan saya kasih nama apa, supaya nanti namanya menjadi doa, menjadi kebaikan buat dia, seperti itu. Kemudian nanti lingkungan yang akan dibentuk ya di rumah itu akan seperti apa, supaya kemudian dia jauh dari hal-hal yang bisa merusak karakternya. Nah, misalnya kalau orang tua yang tentu berpikir anaknya ingin soleh ya, mereka akan menjauhkan anak-anak itu dari hiburan-hiburan yang nanti bisa merusak akhlaknya, bisa berpengaruh pada kemudian perilaku anak-anaknya. Juga akan berusaha mencari rumah itu yang kemudian kondusif untuk perkembangan tumbuh kembang anaknya secara fisik maupun secara mentalnya. Jadi memang artinya dari awal orang tua harus meluruskan sekarang ya tujuan di dalam mendapatkan dan memiliki anak, seperti itu ya. Yang kedua, bahwa orang tua setelah dia tahu tujuan, kan dia akan berpikir untuk mencapai tujuan ini apa yang harus saya lakukan untuk begitu ya. Nah, makanya di sini butuh kemudian orang tua tuh butuh ilmu. Mereka harus kemudian melakukan mapping, pemetaan. Oh, saya berarti membutuhkan ilmu di bidang gizi supaya anak saya ini tumbuh kembang fisiknya itu baik, sehat begitu kan, dia makan yang halal thayyibah, bukan cuma jajanan yang mengandung penyedap, yang kemudian gurih, yang pedas, seperti itu. Kemudian ingin anaknya punya tabiat yang positif. Berarti kalau gitu orang tua dia membutuhkan ilmu bagaimana dalam membersamai anak dan menanamkan karakter pada anak. Apa yang dibutuhkan? Butuh buku-buku bacaan tentang orang tua yang baik menurut tuntunan Nabi. Juga dia akan mencari buku-buku atau referensi kisah-kisah, cerita-cerita yang itu nanti akan disampaikan pada anak untuk memberikan inspirasi pada anak. Juga akan belajar bagaimana mengendalikan emosi, tutur kata yang kemudian itu bisa baik pada anak. Jadi memang harus dari tujuan dulu, ya, berangkat dari tujuan, kemudian melakukan mapping apa yang dibutuhkan orang tua dalam menghadapi dan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai orang tua itu. Tapi sekarang banyak orang tua yang tidak satu frekuensi, itu persoalannya sekarang, bahwa ibunya mau begini tapi bapaknya maunya begini gitu. Sehingga ketidaksamaan visi misi itu ternyata pengaruhnya besar juga terhadap tumbuh kembangnya anak. Tadi juga termasuk hari ini orang tua juga kalau untuk membaca ada penurunan minat baca, tidak cuma orang tua, hampir semua orang sekarang ini kalau kita boleh katakan hampir semua orang mengalami penurunan minat baca. Ya mungkin karena faktor sudah membaca pesan singkat dari WA atau dari status Facebook dan lain-lain, sehingga minat baca buku itu sudah berkurang. Padahal sebenarnya tadi untuk menambah literasi orang tua sebagai pendidik yang paling utama di rumah itu tentu harus banyak belajar, ya kan? Makanya tadi ya betul sekali bahwa pengaruh orang tua yang minim pengetahuan ternyata secara tidak langsung merusak tumbuh kembang anak, termasuk juga mempengaruhi tujuan anak itu sendiri mau jadi apa gitu. Nah, tapi juga ini ada juga fenomena sekarang yang berkembang bahwa orang tua ingin anaknya seperti ingin menjadi ulama, ingin menjadi seorang cendekiawan, kemudian disekolahkan di pesantren karena bagi mereka pesantren itu adalah tempat terbaik untuk mendidik anak, untuk menjadikan anak itu menjadi orang soleh, orang baik. Tapi juga hari ini ada kekhawatiran orang tua melihat fakta di pondok pesantren terjadi berbagai macam hal,
mulai dari tadi misalkan bully bersama kawannya, kemudian juga ada faktor lain yang itu membuat kekhawatiran orang tua. Ini gimana tipsnya untuk orang tua? Ya kita memang harus mengakui ya, jadi bahwa tidak ada satupun hari ini tempat yang aman 100% untuk anak-anak kita. Bahkan sampai di dalam rumah sekalipun, hari ini kita mendapati banyak berita, anak itu nggak aman. Dia bisa menjadi korban kekerasan oleh orang tuanya, korban juga kekerasan seksual oleh anggota keluarganya yang lain. Itu kita dapati. Termasuk di sekolah-sekolah, sampai sekolah Islam sekalipun, ataupun di pondok pesantren, harus kita mengakui itu terjadi. Kalau ini nggak diakui persoalannya, Sanofri, kita khawatir nanti kita tidak akan berbenah. Betul. Karena merasa ya kita baik-baik saja, gitu kan? Atau juga bahkan ada semacam denialnya itu bahwa itu fitnah, itu berita untuk mendeskripsikan sekolah Islam, pondok pesantren. Padahal faktanya itu terjadi begitu. Oleh karenanya maka sebagai kaum muslimin dan orang tua juga pengelola sekolah dan pondok pesantren, mohon maaf, ya memang harus melakukan pembenahan, harus mengakui itu terjadi, lalu pembenahan. Karena tidak ada satupun orang tua atau lembaga pendidikan itu yang sempurna, yang selalu benar. Pasti ada kemudian kekurangan-kekurangan. Nah, kekurangan itulah yang kemudian harus dibenahi agar kemudian tidak terjadi lagi kasus-kasus yang itu merugikan anak dan juga merugikan orang tua. Kasus pembulian di pondok pesantren, misalkan di sekolah-sekolah Islam, itu yang terjadi. Semestinya dari pihak pengelola pendidikan Islam, sekolah atau pondok pesantren, itu harus menciptakan aturan dan juga menciptakan lingkungan yang tadi bisa mencegah potensi dan segala kemungkinan terjadinya. Kalau terjadi maka ada solusi yang diambil dan diberikan dengan cepat agar tidak kemudian ini menyebar, karena perilaku negatif itu cepat menyebar, terutama di kalangan anak-anak namanya anak-anak kan mudah menduplikasi, itu sulit tangani. Karena kalau tidak apa yang hal ini sering kita baca di pemberitaan, kita nonton berita di TV segala macam, karena pihak pengelola pendidikan mereka denial membantah, nggak mau mengakui, tapi juga tidak mau memberikan mengambil tindakan untuk mencegah ini agar jangan terulang. Itu yang kita khawatirkan. Maka memang harus ada pengakuan dulu, kemudian melakukan pembenahan dan mencari solusi untuk menangani tersebut. Nah, untuk orang tua ini mungkin tipsnya dulu untuk orang tua apa yang harus dilakukan orang tua? Tentu nggak mungkin rasa takut ini kemudian menjadikan orang tua antipati, menyekolahkan anaknya di pesantren gitu. Gimana? Pertama, orang tua itu harus senantiasa punya cita-cita memasukkan anak ke lembaga pendidikan yang terpercaya dan tentu Islami itu harus punya gambaran seperti itu Jangan kemudian ada 1-2 kasus yang terjadi lalu kemudian mengeneralisir bahwa semua itu akan demikian. Nggak demikian, insya Allah. Kalau pihak pengelola pendidikan mereka orang-orang yang sigap dalam melihat persoalan, maka akan segera melakukan pembenahan seperti itu. Maka pertama itu. Yang kedua, orang tua ketika akan menyekolahkan anak atau memasukkan anak ke sekolah Islam, ke pondok-pondok, maka saran saya adalah melakukan survei. Jadi melihat dulu gitu kan, dan jangan terpesona dengan bangunannya yang bagus kan gitu kan, fasilitasnya yang lengkap gitu kan, karena ada banyak hal yang mesti diperhatikan oleh orang tua di dalam dunia pendidikan anak-anak kita. Tentu adalah dari sisi fisik dari sekolah itu, pondok itu kan, harus bersih kan, bersih, layak, nggak mesti kemudian bagus dan mewah, tapi bersih dan layak. Seperti itu. Ini kan juga cerminan kaum muslimin. Lalu yang kedua, dari pihak pengelolanya termasuk para guru-gurunya, pusat-pusatnya itu mereka kooperatif dan juga kemudian bersahabat dengan anak, dan mereka juga bisa menegakkan aturan dan disiplin. Jadi mereka punya kapasitas sebagai pendidik, bukan hanya sebagai seorang yang kemudian menyampaikan ilmu, tapi pendidik. Jadi bisa membangun kedekatan. Betul, jadi bisa membersamai anak, apalagi kalau anak-anak yang baru masuk pondok itu kan masa adaptasi yang di situ para guru itu bisa kemudian memberikan rasa nyaman dan aman kepada anak-anak bahwa mereka itu akan baik-baik saja selama sekian tahun ada di pondok pesantren atau di boarding school. Nah, jadi itu yang diperhatikan oleh orang tua ketika akan memasukkan anak ke Islamic boarding school atau ke pondok pesantren. Jadi sebenarnya orang tua yang harus berbenah dan juga pondok. Kalau orang tua ingin anaknya lebih baik, tentu pertama menjaga dari rumah sendiri mungkin juga
tidak perlu orang tua menjelaskan bahwa pondok pesantren itu semuanya begitu kan. Iya. Nah tentu juga perlu informasi baik itu dari pondok pesantren sendiri atau orang-orang yang pernah ada anaknya di pondok pesantren itu kan, sehingga tidak ada muncul khusus negatif tentang pondok pesantren gitu kan. Nah padahal kalau kita lihat para ulama itu lahirnya juga dari pondok pesantren, dan kejadian belakangan ini itu pada dahulu juga tidak banyak kejadian itu kan. Jadi itu karena pengaruh meningkatnya media informasi dan teknologi hari ini, sehingga anak-anak dengan mudah mengakses itu. Tentunya ada pengantar sebelumnya sehingga anak-anak ini tahu ini dan itu kan gitu. Padahal kalau kita lihat tidak hanya anak yang sudah sekolah saja, belum sekolah mereka sudah tahu bagaimana menggunakan teknologi hari ini kan gitu. Padahal tidak diajarin, dia mampu sendirinya gitu. Nah kemudian kembali lagi ke tadi pertama bahwa hari ini orang tua bisa jadi kasus ini muncul kembali lagi bahwa persiapan sebelum pernikahan itu tidak ada gitu, atau tidak siap untuk katakanlah dalam tanda kutip rumah tangga ya. Karena kalau bicara rumah tangga ini tidak hanya bicara biologis sebenarnya, tetapi bicara psikologis. Nah sehingga jangka panjang rumah tangga ini ternyata perlu persiapan yang sangat matang, apakah untuk pendidikan anak sendiri atau seorang suami mendidik istrinya. Nah ini kan banyak terjadi juga kasus kekerasan dalam rumah tangga, seperti baru-baru ini kan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tentu ini tadi yang terungkap, yang tidak terungkap tentu banyak juga gitu kan. Nah ternyata perlu juga itu saya persiapan. Ini mungkin tipsnya Ustaz, bagaimana mestinya orang yang ingin berumah tangga, sehingga persiapan apa sebenarnya yang perlu disiapkan harusnya gitu. Yang pertama bagi para pemuda ya dan pemudi yang mereka akan berumah tangga itu harus punya tujuan yang benar dalam rumah tangga. Bahwa rumah tangga itu bukan sekedar kemudian tempat berkumpulnya dengan orang yang dicintai dan disayangi, tapi sebagai tempat nanti menjadi madrasah, jadi pendidikan buat suami dan istri dan juga bagi anak-anak. Dia harus punya tujuan seperti itu. Lalu yang kedua, maka secara pribadi para pemuda-pemudi harus mempersiapkan diri, memiliki kemudian kompetensi, kemampuan sebagai nanti suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu. Itu harus mulai belajar dari situ menempa diri, apakah dengan membaca, dengan mengikuti kajian-kajian, atau belajar dari orang tua, atau juga dari guru atau kawan yang sudah berumah tangga, sehingga dapat kemudian pembekalan. Lalu yang ketiga adalah kemudian ya berhati-hati dalam memilih pasangan, bahwa pasangan kita itu nanti akan menjadi pendamping kita dan juga menjadi ayah atau ibu untuk anak-anak kita. Jadi harus ada kemudian klasifikasi yang dibuat gitu kan, bahwa saya ingin nanti pasangan saya, istri saya itu dia punya karakter seperti ini dan ini, kemudian punya suami seperti ini dan ini, dan harus ditaruh di paling bawah itu hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan tujuan pernikahan. Misalnya masalah katakanlah fisik ya, atau kemudian bicara faktor strata pendidikan gitu kan, apa harus dari kampus negeri dengan IPK 3,8 misalkan begitu kan, ini mau jadi dosen mau cari pasangan begitu kan, atau juga harus punya income minimal sekian begitu kan, harus bisa masak sekian menu masakan Minang misalkan seperti itu jadi yang seperti itu yang tidak berkaitan dengan tujuan pernikahan itu taruh di paling bawah begitu ya, jangan tuh malah taruh di paling atas ya. Nah sehingga dengan kalau kita sudah punya klasifikasi seperti itu kan bisa menjadi pertimbangan nantinya. Dan selanjutnya tentu adalah kita yang banyak bermunajat pada Allah, minta tolong kepada Allah agar dimudahkan. Karena kita tidak tahu kan kalau ada misalkan seorang muslimah dilamar seorang laki-laki, kan hanya tahu dari sisi zahirnya saja, penampakan, atau dari mungkin info teman-teman segala macam, itu juga penting untuk tidak digali ya. Tapi selebihnya memang ya Allah yang Maha tahu. Itulah makanya kita diajarkan untuk melakukan sholat istikharah, meminta kepada Allah agar kemudian ditunjukkan bila memang baik ya dimudahkan, bila tidak maka dijauhkan seperti itu. Dan harus selalu ada niat untuk menjadi pembelajar dalam rumah tangga, karena rumah tangga itu tidak statis, dia akan dinamis gitu kan. Nah, makanya calon pasangan suami istri harus siap memiliki mental pembelajar, bisa beradaptasi dan juga bisa kemudian membersamai pasangan dalam keadaan apapun. Ini ternyata rumah tangga bukanlah
berbicara persoalan yang sederhana. Ya, Hmm. kalau kita lihat, tapi bukan berarti berumah tangga itu tidak sederhana. Iya. Iya, betul. Nah, juga banyak orang yang berpikir berumah tangga itu terlalu jelimet sehingga ujung-ujungnya dia mengulur waktu sehingga lama untuk berumah tangga. Padahal tidak begitu kan. Yang penting adalah tadi pertama visi misi bersama, lalu kemudian pandai memilih pasangan yang lebih sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu berkaitan dengan keturunan untuk jangka panjang. Betul. Sudah berbagi ilmu yang luar biasa sehingga banyak orang nanti yang tentunya kita berharap mendapatkan ilmu tentang bagaimana pertama memilih pasangan, yang kedua bagaimana mendidik anak, mulai dari rumah sampai kepada tadi tahapan bagaimana menentukan sekolah yang terbaik untuk anak, sehingga anak itu menjadi orang sebagaimana yang diingin oleh orang tua, termasuk sebagaimana yang diingin oleh anak itu sendiri, sehingga menjadi anak yang baik, anak yang soleh, dan juga anak yang bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah, sahabat Quran, hari ini kita sudah banyak mendapatkan nasihat dan juga pembelajaran dari Ustaz Iwan Januar, dan juga tentunya nasihat ini tentu bisa didapat oleh banyak orang yang di luar sana sehingga dapat menentukan arah kehidupannya di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.